Puji nama Tuhan, selamat pagi Bapak Ibu saudara yang kasih Tuhan. Selamat beribadah kembali di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kita syukuri kesempatan, kekuatan, kesehatan yang sudah Tuhan berikan untuk kita sampai saat ini. Tuhan memelihara kita. Mari kita beribadah kepada Tuhan, memuji, menyembah Tuhan dengan segenap hati jiwa roh kita. Haleluya. Kita nyanyikan pujian penyembahan Roh Kudus, Kau hadir di sini. Roh Kudus, Kau hadir di sini. Roh Kudus, Kau mengasihiku. Kau manis, Kau lembut, Kaulah penghiburku, penolongku, diutus Bapakku. Roh Kudus, Kau hadir di sini. Roh Kudus, Kau mengasihiku. Kau manis, Kau lembut, Kaulah penghiburku, penolongku, diutus Bapakku. Ku buka hati untuk Roh-Mu Tuhan. Ku buka hati menyembah-Mu Yesus. Jamahlah kami, penuhi kami dengan kuasa Allah Maha Tinggi. Haleluya. Roh Kudus, Kau hadir di sini. Roh Kudus, Kau mengasihiku. Kau manis, Kaulah penghiburku, penolongku, diutus Bapakku. Ku buka hati untuk Roh-Mu Tuhan. Ku buka hati menyembah-Mu Yesus. Jamahlah kami, penuhi kami dengan kuasa Allah Maha Tinggi.
pribadi-Mu Roh Kudus merawat kami, memenuhi hati jiwa roh kami, memenuhi tempat ibadah ini ya Tuhan. Haleluya. Kami membutuhkan Roh Kudus-Mu ya Allah. Haleluya, haleluya. Engkau Roh penghibur, Engkau Roh penolong kami, Engkau Roh yang senantiasa mendampingi kami, menguatkan kami. Haleluya, Roh Kudus. Haleluya, haleluya. Puji sembah, puji syukur. Haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya. Kami membuka hati kami untuk Engkau ya Allah, ya Yesus, ya Roh Kudus. Haleluya. Puaskan batin roh jiwa kami, lawat kami umat-Mu Tuhan. Kuatkan kami, teguhkan hati dan iman kami Tuhan, untuk mengiring Engkau, untuk melakukan kehendak-Mu ya Bapa. Haleluya, haleluya, haleluya. Pagi hari ini kita kembali merenungkan kebaikan Tuhan, di mana Tuhan sudah menjaga kami hari demi hari, melewati minggu demi minggu sampai saat ini. Kami diberi kekuatan, kesehatan, dan kesempatan untuk beribadah kepada Tuhan. Itu bukan perkara yang kecil, itu perkara yang besar. Haleluya. Sebab kami menyadari saat kami tidak mampu, saat kami sakit, saat kami menderita, kami tidak berdaya. Haleluya. Dan Engkau memberi pertolongan kepada kami, Engkau memberi kekuatan kepada kami, Engkau memberikan penghiburan bagi kami. Haleluya, haleluya. Oleh sebab itu kami menyadari tanpa Engkau Tuhan, kami tidak bisa berbuat apa-apa. Oh haleluya, haleluya. Hanya Engkau yang sudah menolong kami sampai saat ini Bapa. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Haleluya. Kita syukuri kebaikan Tuhan, pemeliharaan Tuhan, berkat-berkat Tuhan. Haleluya, haleluya. Terlebih daripada itu semuanya, kesehatan yang sepertinya tidak terlihat tapi nyata dalam kehidupan kita, itu satu berkat yang besar. Haleluya. Kalau kita bisa bernafas lega sampai saat ini, haleluya, itu semua kasih karunia Tuhan, itu anugerah Tuhan, pemberian Tuhan yang luar biasa. Oh, terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Terlebih saat kita menjalani hidup hari lepas hari, pergi dengan selamat, pulang dengan selamat, itu juga penyertaan Tuhan, pertolongan Tuhan. Oh terima kasih Tuhan, terima kasih buat kebaikan-Mu Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Kita nyanyikan pujian bukan dengan kekuatan. Tanpa kekuatan Tuhan kita tidak ada artinya. Haleluya, haleluya. Oh terima kasih Yesus, terima kasih Tuhan. Bukan dengan kekuatanku ku dapat jalani hidupku, tanpa Tuhan yang di sampingku ku tak mampu sendiri. Engkaulah kuat
pandang wajah-Mu dan berseru, pertolonganku datang dari-Mu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan. Kaulah harapan dalam hidupku. Mari kita bangkit berdiri bersama-sama. Kita pujikan sekali lagi dengan sungguh-sungguh. Benar Tuhan, haleluya. Ku dapat jalani hidupku tanpa Tuhan yang di sampingku. Ku tak mampu sendiri, Engkaulah kuatku yang menopangku. Ku pandang wajah-Mu dan berseru, pertolonganku datang dari-Mu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan. Kaulah harapan dalam hidupku. Kita angkat tangan buat Tuhan. Ku pandang wajah-Mu dan berseru, pertolonganku datang dari-Mu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan. Kaulah harapan dalam hidupku. Ku pandang wajah-Mu dan berseru, pertolonganku datang dari-Mu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan. Kaulah harapan dalam hidupku. Kaulah harapan dalam hidupku. Kaulah harapan dalam hidupku. Terima kasih Tuhan, kami tak mampu memegang tangan-Mu. Engkau yang memegang tangan kami, sebab tangan-Mu kuat, tangan-Mu dahsyat, tangan-Mu hebat ya Tuhan. Oh terima kasih Yesus, kami ulurkan tangan kami, pegang tangan kami erat-erat ya Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Bapa di sorga, kami datang kembali kepada Engkau, menyerahkan seluruh kehidupan kami, masalah, persoalan, pergumulan, kebutuhan hidup ini. Kami tidak mampu berjalan sendiri Tuhan. Kami perlu Engkau Yesus, jamah kami, berkati kami, agar umat-Mu tetap kuat, semangat, haleluya, tetap percaya, tetap berharap hanya kepada Yesus. Satu-satunya jalan kebenaran dan kehidupan hanya Engkau. Satu-satunya penolong hanya Yesus. Itulah Tuhan dan Juru Selamat seisi dunia ini. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan. Kami siap memuji, membesarkan, memuliakan nama Tuhan. Kau sucikan, kuduskan umat-Mu. Kau sucikan, kuduskan tempat ini oleh kuasa darah-Mu.
Bebaskan roh kami untuk memuji, menyembah Engkau dengan pengucapan syukur. Terima kasih Tuhan. Urapi hamba pelayan-Mu yang bertugas pada pagi hari ini dengan urapan dari tempat yang maha tinggi, sehingga kami boleh rasakan, nikmati, mendapatkan berkat-berkat yang luar biasa dari kebenaran firman-Mu, dari ibadah kami pada pagi hari ini. Terima kasih Tuhan. Tolong saudara kami yang masih di rumah atau dalam perjalanan menuju ke tempat ini, hentakkan mereka dengan tangan kasih-Mu Tuhan. Beri berkat bagi mereka seperti Engkau sudah memberkati kami semua yang sudah hadir pada pagi hari ini untuk menerima pertolongan Tuhan tepat pada waktunya. Saat kami membutuhkan Tuhan, Tuhan turun tangan menolong kami. Terima kasih Bapa. Kami serahkan ibadah ini dari awal sampai akhirnya dalam pimpinan Roh Kudus dan kuat kuasa Allah, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Puji Tuhan. Amin. Silakan diteruskan. Shalom, puji nama Tuhan. Kalau kita masih dikasih kesempatan oleh Tuhan pada pagi hari ini, kita pergunakan baik-baik. Marilah kita sembah Dia dengan segenap hati kita, karena Dia Allah yang baik, sungguh baik. Kebaikannya takkan pernah habis-habis dalam kehidupan kita. Haleluya. Kami undang untuk bangkit berdiri, kita sembah Dia.
tolong Tuhan. Kami persilakan duduk. Marilah kita pujikan lagu berikutnya. Katakan Allah itu baik. marilah kita tetap mengikut Tuhan dengan setia. Karena apapun yang kita butuhkan dan perlukan, pertolongannya tidak pernah terlambat dalam kehidupan kita. Kita terus bersabar sampai Tuhan datang yang kedua kali, menjemput kita semua dengan sukacita dan memberikan damai sejahtera dalam kehidupan kita. Marilah kita undang bangkit berdiri, kita pujikan sing sabar lan mantep. Marilah kita ikut Tuhan dengan segenap hati kita.
terus kita mengikut Tuhan karena kita tahu bahwa Tuhan yang akan memberikan kemenangan, Tuhan yang akan memberikan kekuatan kepada kita hari lepas hari. Kami percaya pertolongannya tidak pernah terlambat dalam kehidupan kita, karena Allah itu tetap sama dahulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Allah kita Allah yang berkuasa. Kita tidak usah khawatir dan takut menghadapi segala sesuatunya, karena kita memiliki Yesus yang luar biasa. Haleluya. Marilah kita siapkan hati kita. Kita terima firman-Nya. Apapun yang disampaikan oleh Tuhan pada hari ini, biarlah kita terima dengan sukacita. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Terima kasih ya Yesus. Pada saat Engkau Tuhan
puji-pujian atas segala Tuhan. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Engkau yang sanggup menolong kami Tuhan. Tiada yang lain. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Teguhkan hati kami, kuatkan iman kami menghadapi masalah, persoalan, kebutuhan apapun. Kami tetap percaya dan berharap hanya kepada nama Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Memberkati pelayan-pelayan yang sudah bertugas pada pagi hari ini. Kau pakai seluruh kehidupannya semakin indah, semakin memperkenan hati-Mu. Engkau berkati rumah tangganya, usaha pekerjaannya, suami, anak-anaknya. Engkau berkati semuanya, baik kesehatan jasmani, terlebih kesehatan rohani mereka. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Sebentar kami akan mendengar sebagai firman-Mu. Urapi hamba-Mu dan urapan dari tempat yang maha tinggi. Berikan hikmat akal budi-Mu Tuhan, wibawa kuasa-Mu Tuhan, sehingga firman Allah yang hidup itu tertanam dalam hati kami, dan kami diberi kekuatan, kemampuan oleh Roh Kudus untuk melakukan seluruh kehendak Allah, sehingga apa yang Kau mau dalam kehidupan kami boleh menjalani semua bersama-sama dengan Engkau, sehingga kami memperoleh kemenangan yang luar biasa. Bukan sekedar menang, tetapi lebih daripada pemenang. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Memberkati guru sekolah minggu dan anak didiknya. Kau urapi dengan urapan ibadah kuasa Allah, sehingga pelayanan mereka menjadi berkat. Anak-anak ini boleh bertumbuh di dalam pengenalan akan Tuhan, semakin mengenal Yesus, semakin cinta Yesus, dan boleh menjadi berkat untuk orang tuanya, untuk teman-teman di sekolah, teman-teman di sekitar rumah mereka. Terima kasih Bapa. Kami serahkan pertengahan ibadah ini sampai akhirnya dalam pimpinan Roh Kudus dan kuat kuasa Allah, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, puji Tuhan. Amin. Silakan dosa. Haleluya. Kembali kita akan belajar firman Allah. Puji Tuhan. Kita akan belajar tentang honor and listen. Dengar. Dengar itu terkena tirai, itu tirai di situ. Tirai itu sudah terbelah dua. Dengaran. Saat Yesus mati disalib, haleluya, jam 9 pagi sampai jam 3 sore. Saat jam 3 sore itu tirai terbelah, sudah selesai. Matius 5:17 itu sudah selesai. Sekarang Matius 17:5, gampang ya hafalnya. Ayo dihafal, belajar menghafal ya. Matius 5:17 dia menyelesaikan semuanya. Perkataan yang ke-6, sudah selesai. Haleluya. Sampai dia menyerahkan semuanya ke dalam tangan Bapa. Sekarang kita belajar Matius 17 ayat 5. Kalau sudah selesai, terus tugas kita apa? Tugas kita adalah dengar. Dengar itu menghormati, takut akan Allah itu hikmat. Honor and listen, menghormati dan mendengar itu takut akan Allah. Haleluya, itu hikmat. Kita baca dulu Matius 17 ayat 5. Dan kalau ada dan, baca yang di atas-atasnya ya. Terus masuk ayat 5. Dan ini kita sering belajar kalau Tuhan Yesus sebagai anak Allah, firman-Nya ada di Matius 4:17. Bertobatlah, percayalah. Kemudian masuk di firman-Nya Allah Bapa, Matius 17 ayat 5 ini sekarang. Dengar. Seseorang bisa mendengar saat orang itu sudah bertobat, saat dia sudah percaya. Kenapa seseorang tidak bisa mendengar? Karena dia belum bertobat ya. Bertobat itu mengaku, percaya bahwa kita ini semua sebetulnya bagian kita itu di neraka. Tidak ada seorang pun di dunia ini yang punya kebenaran. Semuanya telah kehilangan kemuliaan Allah dan Dia datang untuk menebus kita semua. 1 Korintus 1:24-30. Dia menebus, membenarkan, menguduskan.
Haleluya. Kemudian ini kita lihat firman-Nya Allah Bapa itu dengar. Dengar itu bicara taat. Haleluya. Bertobat itu bicara tentang percaya. Seorang tidak bisa taat kalau tidak percaya, ya. Percaya dulu, percaya baru bisa dengar, baru bisa baca. Jadi saat kita tidak baca firman, itu sebetulnya kita sedang tidak dengar, ya. Sebab itu baca. Saat kondisi tidak bisa baca, apa yang kita baca itu kita renungkan kembali seperti sapi memamah biak. Sebab itu penuhi hidup kita dengan firman. Nanti yang lain itu bisa Tuhan selesaikan dengan cara yang luar biasa. Dan tiba-tiba sedang ia berkata-kata, turunlah awan yang terang menaungi mereka. Dan dari dalam awan itu terdengar suara yang berkata, inilah anak yang kukasihi. Percaya itu enggak pakai logika, percaya itu enggak pakai mikir, percaya itu iman. Haleluya. Perintah yang pertama di Taman Eden, kamu semua boleh makan kecuali yang di tengah ini, pohon pengetahuan ini jangan dimakan. Ya, jangan dimakan. Enggak usah ditambahi, enggak usah dikurangi. Sama Hawa ditambahi, jangan diraba, jangan dimakan. Enggak usah ditambahi. Sebab itu firman Tuhan ini dibaca. Supaya saat kita tahu bahwa seseorang itu nambahi atau ngurangi firman, kita bisa tahu. Sebab itu kita baca, kita hafalkan 7736992 itu kita makan. Itu jadi 170 jam, ya. 1 hari 1 jam, 70 hari selesai Kejadian sampai Wahyu. Haleluya. 1 hari cuma 1 jam. 1 hari 1 jam saja baca firman. Kalender masih ada, silakan ambil. 70 hari selesai. Makan firman. Tidak ada kunci lain. Saya sering ngomong-ngomong sama Bapak Gembala semuanya, ya, sama anak-anak juga. Tidak ada lain. Kuncinya cuma firman. Firman itu Allah, Allah itu firman. Yohanes 1 ayat 1. Firman itu menyelesaikan segalanya. Apapun yang kita hadapi saat ini, apa yang kita hadapi. Haleluya. Masuk kamar, merendahkan diri, dengar. Dengar itu baca. Saat kita baca, itu kita dengar. Allah Bapa bilang, dengar, inilah anak yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan. Jadi saat ini Allah Bapa melihat kita itu, Dia melihat anaknya di dalam kita. Haleluya. Jadi saat kita percaya, Kristus itu masuk dalam hidup kita. Kristus yang masuk dalam hidup kita, itulah namanya percaya. Sebab itu kita disebut anak Allah, anak Raja. Percaya. Efesus 2 ayat 7 dan 8. Anugerah. Keselamatan itu anugerah. Haleluya. Dengarkanlah Dia. Ini kita ambil satu kata, ya. Dari 7736992 itu kita ambil satu kata. Dengarkanlah. Listen. Bahasa aslinya listen itu ternyata adalah honor and listen. Menghormati, mendengar. Saat Yesus berkata-kata, saat Yesus ngomong, Maria mengerti. Dan Maria duduk diam mendengar. Itulah doa. Doa itu apa? Duduk diam dengar firman, itu doa. Haleluya. Marta saat Yesus ngomong, dia rebut, dia ingin melayani Yesus. Jangan melayani Yesus dengan cara kita. Haleluya. Haleluya. Kalau kita sebagai orang tua, kita lagi ngomong, anak kita rebut yang lainnya, rasanya gimana? Diem musik, diem. Mama ini mau ngomong, kamu diem.
Taruh dulu mainannya, mama mau ngomong, kamu diem. Haleluya. Dengarkanlah. Kata dengar itu sangat penting. Kemampuan untuk mendengar ini sudah diberi sama Tuhan. Waktu di Eden, Hawa tidak bisa mendengar dengan betul. Jangan dimakan, dia ngomong jangan diraba, jangan dimakan. Terus Tuhan bilang kamu pasti mati. Kalau kamu makan buah pengetahuan, kamu mati. Sama Hawa dikurangi, nanti kamu mati. Tidak nanti, pasti mati. Saat makan dia mati. Terus iblis bilang mana belum mati gitu kok, masih hidup kok. Mati itu putus hubungan dengan Tuhan, itu mati. Jadi kalau orang tua kita nanti atau siapapun yang meninggal itu bukan mati, dia tidak putus hubungan sama Tuhan. Mati itu bukan mati seperti ini, bukan. Kalau yang di dalam Tuhan begitu mati tutup mata itu langsung buka mata di sorga, hubungannya sama Tuhan masih jalan terus. Mati itu putus hubungan, begitu makan dia putus hubungan dengan Tuhan. Orang yang putus hubungan dengan Tuhan ngajak orang lain untuk putus hubungan dengan Tuhan. Tidak jauh-jauh yang diajak, suaminya yang diajak. Nih kamu makan putus hubungan dengan Tuhan. Tandanya orang yang putus hubungan dengan Tuhan tandanya apa? Tuhan tanya, Adam, where are you? Di mana kamu saat ini? Kalau Tuhan tanya di mana kamu, di mana kita? Keadaan hidup kita di mana? Adam sembunyi, dia dengan pengetahuan yang sudah dimakan, buah pengetahuan ini sekarang kerja terus ya. Kita lihat sekarang pengetahuan itu terus berkembang, bisa untuk kebaikan, bisa juga untuk kejahatan. Sekarang pengetahuan sangat maju ya, teknologi AI semua sudah dengar ya, teknologi itu nanti bisa niru suara kita, rupa kita, semuanya canggih. Nanti ada manusia, persis manusia, tapi bukan manusia. Robot yang persis manusia karena kecanggihan ilmu pengetahuan yang terus tambah. Dari awal makan di buah pengetahuan itu. Tandanya kalau mati putus hubungan apa? Begitu dicari, dia sembunyi. Dia tahu kalau dia telanjang. Sebetulnya tidak telanjang. Waktu di Eden itu film-film menggambarkan mereka telanjang, mestinya tidak telanjang. Mereka pakai jubah kemuliaan Tuhan, itu pakaian yang pertama, pakaian kemuliaan. Kemuliaan Tuhan ini akan hilang saat kita meragukan firman. Sebab itu jangan pernah meragukan firman. Begitu meragukan firman, nambahi, ngurangi, meragukan, makan buah pengetahuan, pengetahuannya bertambah, putus hubungan sama Tuhan, baju kemuliaan ini lepas. Seseorang yang tidak pakai kemuliaan Tuhan, banyak orang yang bisa lihat. Kita ini banyak yang neropong loh hidup kita. Ada orang itu yang punya kemampuan, orang ini kelihatannya keluar masuk gereja tapi dia tidak pakai jubah kemuliaan, bisa lihat. Dan itu jadi mangsanya iblis. Kemuliaan itu firman, kemuliaan itu kasih karunia. Sebab itu dia datang. Kejadian 1, 2, 3 sampai kejadian 3 ayat 15 mulai direncanakan penebusan yang luar biasa. Dia datang. Tandanya tadi apa? Jubah kemuliaan hilang, putus hubungan. Dia pakai kebenaran diri sendiri. Lah, manusia yang terus pakai kebenaran diri sendiri itu putus hubungan sama Tuhan. Kita itu tidak ada kebenaran sedikit pun dalam hidup kita. Sebab itu kita pakai kebenaran Tuhan. Sebab itu baca, makan firman, renungkan firman. Mazmur 1 seluruhnya dihafalkan. Haleluya. Mulai pakai daun ara, dia kan mulai pinter, sudah punya pengetahuan kan. Daun ara dibuat jadi baju, menggantikan baju kemuliaan, diganti dengan kebenaran diri sendiri.
Nah, orang yang sudah punya kebenaran diri sendiri gimana? Kita lihat lanjutnya, tidak usah sampai jauh-jauh, sampai Wahyu dulu. Dari Kejadian, kita lihat terus prosesnya ya. Seperti saya melihat pertumbuhan cucu saya yang paling kecil ini, mulai dari perut saya ikuti terus ya, terus melihat itu sangat luar biasa ya. Bantu doa, sebentar lagi tanggal 3 Juli Deon datang ya, kita akan dilayani di sini. Kita terus berdoa. Deon itu juga ngomong seneng ya, lihat pertumbuhan anak ya. Terus dia terus tumbuh. Meskipun tadi kelihatannya tidur ya, kalau gendong anak meskipun anak tidur, anak itu bisa mendengar ya. Kenapa kok tidur tetap saya di sini? Dia bisa mendengar, memuji Tuhan. Ya, terus dia pakai baju kebenaran diri sendiri, terus gimana? Di mana kamu? Dia sembunyi. Sembunyi dari hadirat Tuhan, sembunyi. Merasa diri nggak benar, terus pakai kebenaran diri sendiri. Tuhan tanya, apa yang kamu lakukan? Jawabnya gimana? Ini loh Tuhan, perempuan yang kamu beri ke aku ini loh yang ngasih aku buah. Lah, mulai nyalahkan orang lain dan nyalahkan Tuhan. Seseorang yang menyalahkan Tuhan dan menyalahkan sesama, itu tandanya dia tidak punya hubungan sama Tuhan. Kalau dia hidup tidak mati punya hubungan sama Tuhan, dia tidak akan pernah menyalahkan Tuhan. Dia tahu bahwa semuanya baik. Yakobus 1 ayat 17, anugerah sempurna, pemberian baik. Jadi tidak komel, Tuhan aku kok kamu kasih suami model kayak gini, istri kok cerewetnya menampun ya, gini salah gitu salah ya. Ngomel, nyalahkan Tuhan, nyalahkan suami, nyalahkan istri, nyalahkan anak, nyalahkan tetangga, nyalahkan jemaat, nyalahkan pendeta, semua salah. Yang paling betul itu dirinya sendiri. Itu tandanya orang yang mati, putus hubungan sama Tuhan. Kalau dia punya hubungan sama Tuhan, apa yang dia katakan? Kata-kata Yesus yang pertama disalib apa? Forgive, Bapa ampuni mereka karena mereka tidak mengerti apa yang mereka lakukan. Bisa mengatakan engkau baik Tuhan, bisa mengatakan Ulangan 8 ayat 16, semuanya nyantik untuk kebaikan. Bisa mengatakan Ayub 42 ayat 2, aku tahu bahwa engkau sanggup melakukan segala sesuatu yang kita hadapi saat ini. Jangan putus asa, katakan engkau sanggup melakukan segala sesuatu. Pakai caranya Tuhan, waktunya Tuhan. Haleluya, haleluya. Dan terusannya dibaca sendiri ya. Mulai Kejadian 3:15 sampai akhirnya Matius 3:15 sama ya. Kejadian buku pertama, Matius buku pertama, Perjanjian Lama, Perjanjian Baru 3:15 sama. Di situ di Kejadian ini rencana penebusan, Matius 3:15 ini penyelenggaraan penebusan. Mulai Yesus mulai mengaryakan, dibaptis, menggenapkan seluruh kehendak Allah, dia menggantikan kita. Ayo kita ambil waktu sebentar untuk bersyukur sama Tuhan. Terima kasih Tuhan. Mestinya yang ada di salib itu adalah aku, yang mengalami semuanya itu aku. Tapi engkau telah menggantikan semuanya, engkau menebus. Dan tugas kita cuma dengar. Mosok disuruh dengar aja ndak mau. Dodo tadi mau denger ya. Dengar, baca, dengar firman, bersyukur, penuh syukur. Haleluya, haleluya. Dia melakukan semuanya untuk kita. Mari kita bersyukur sama Tuhan. Dia sangat baik. Bicara 3:15 terus. Kejadian 3:15, Matius 3:15, ada lagi apa? Ibrani 3:15 sama 3:15. Ayo sebelum masuk selanjutnya kita baca yang Ibrani. Ibrani 3:15. Kejadian 3:15 itu rencana penebusan direncanakan sudah mulai awal. Matius 3:15 Yesus
menggenapkan seluruh kehendak Allah. Dia menebus, membenarkan, menguduskan kita. Nah, tugas kita Ibrani 3:15. Semua 3:15. Apa Ibrani 3:15? Haleluya. Nah, ini tetapi apabila pernah dikatakan pada hari ini, bukan kemarin, bukan besok, hari ini, jika kamu mendengar suaranya, janganlah keraskan hatimu seperti dalam kegeraman. Hati yang keras nolak firman. Apa ya bisa sih firman menyelesaikan? Haleluya. Jangan keraskan hatimu ya. Hari ini tugas kita hari ini dengar firman. Haleluya. Hafal ya tadi ya. Kejadian 3:15. Matius 3:15. Tugas kita Ibrani. Saya berani. Orang yang berani itu orang yang takut akan Allah. Orang yang takut akan Allah tidak akan takut kepada apapun dan siapapun juga. Karena dia takut akan Allah, punya hikmat. Orang yang masih punya takut, khawatir, itu berarti dia belum takut akan Allah. Semua tandanya gampang. Mari kita lihat hidup kita. Haleluya. Kita lanjut sekarang. He lives and works through us. Haleluya. Yang pertama ya, dia hidup. Kalau kita sudah percaya, mendengar, itu dia hidup. Dia bekerja melalui kita ya. Jadi sering saya katakan, contoh yang paling gampang tadi, waktu saya gendong Pierre. Sebetulnya yang gendong Pierre itu siapa? Bukan saya ya. Yesus sendiri. Dia hidup dan bekerja di dalam kita. Orang yang terus sadar, dia akan melakukan semuanya itu ndak asal-asalan. Gendong ndak asal gendong, ngomong ndak asal ngomong, jalan ndak asal jalan, berdiri ndak asal berdiri, dan seterusnya. Karena tahu bahwa he lives, ada S-nya ya. He, firman. Dia itu firman. Firman itu hidup dan bekerja through us, melalui kita. Jadi kita itu terus jadi perpanjangan tangan kasih-Nya. Puji Tuhan, kemarin hari Rebo ya. Kemarin hari Rebo, kalau adik saya yang di Amerika sekarang sudah mulai hubungan lagi, dan dia sekarang sudah dalam keadaan baik-baik semua ya, suami, istri, anak. Dia sempat membagi berkat semuanya, dan dia titipkan untuk hamba Tuhan di Surabaya. Tugas kita kalau ada titipan tidak boleh ditunda-tunda. Besok aja, repot hari ini, jangan. Anak Tuhan itu juga gitu. Anak Tuhan itu waktu terima berkat, sebetulnya Tuhan itu titipkan. Ini yang 90% untuk kamu nak. Yang 10% ini berikan kepada hamba Tuhan di mana kamu menerima firman. Itu sebetulnya cuma titipan ya. Tapi anak Tuhan 10% aja jadi masalah yang luar biasa ya. Jadi perdebatan yang luar biasa. Dikatakan itu perjanjian lama dan sebagainya. Untung loh 10%. Perjanjian baru enggak 10%. Seluruhnya. Bisa seluruhnya. Seluruh. Haleluya. Itu ada 3 bagian, yang 1 bagian buat hamba Tuhan ini deh. Jadi Cik D yang 2 bagian. Haleluya. Bagaimana sikap kita? Itu waktu itu malam sudah masuk, pagi-pagi langsung kita berangkat. Bagaimana cara kita menjadi anak Tuhan, melakukan apa yang Tuhan perintahkan? Jangan terus mikir, oh dia keadaannya lebih baik kok dari saya. Banyak jemaat juga mikir gitu. Wah, Bu Henry itu lebih enak kok dari saya. Sudah enggak perlu lah ya. Saya memang enggak perlu. Tapi itu tanggung jawab semua kepada Tuhan, bukan buat saya. Mulai tahun 90 saya enggak pernah buka peti. Ada orang yang tanya, kita ngomong di GPPS Tropodo enggak pakai jalan persembahan.
Karena kita sebagai orang tua, saya sebagai orang tua juga tidak pernah itu minta sama anak-anak, nak kamu harus 1 bulan ngasih saya segini-segini. Tanya ya sama anak-anak ya. Anak-anak masih hidup, sebentar lagi Deon juga datang ya. Bagaimana sikap kita? Saya sering bilang sama Bapak Gembala, lah iya Pak, anak Tuhan itu dititipi 10% nanti kasihkan ke hamba Tuhan yang memberi engkau makan rohani ya. Itu aja nyang-nyangan sama Tuhan. Wong Bu Hendy lebih enak dari aku kok ya. Nyang-nyangan sama Tuhan. Padahal itu cuman titipan. Itu masih kita loh. Saya bilang sama anak-anak sama Bapak Gembala, orang Kristen ini paling rendah loh ukurannya 10%. Di orang lain ada yang dengan sukarela mereka memberikan 60%. Jadi setiap masuk dia hanya mengambil 4 bagian. Yang 6 bagian dia pakai untuk kebaikan ya. Dia bagikan untuk kebaikan dan dia itu merupakan kunci mereka sehingga mereka sangat diberkati luar biasa. Haleluya. Haleluya. Saya tidak pernah beritakan tentang perpuluhan ya. Saya sering bilang sama Bapak Gembala, sudahlah, tidak usah diomong tentang begitu. Seseorang kalau taat, dia tuh baca sendiri, ngerti sendiri kok ya. Tapi terus saya ingat waktu memberikan titipan ini, lah ya. Kalau saya terus malas-malasan, ya besok aja sampai akhirnya entek. Waktu itu bagian kita yang 2 bagian belum kita sentuh, langsung kita kasihkan yang 1 bagian ini, titipan ini saya sampaikan. Saya pulang langsung saya email adik saya, sudah saya sampaikan semuanya. Dan Bapak Gembala ngomong, iya ya, ternyata lebih bahagia memberi ya daripada menerima. Padahal kita menerima 2 bagian, yang 1 bagian itu kita titipan yang kita bagikan, itu kita merasakan kebahagiaan. Kisah 20 ayat 35, 2035. Itu orang yang punya hubungan dengan Tuhan. Orang yang putus hubungan dengan Tuhan, dia tuh senengnya tuh nerima seperti laut mati, terima terus, tidak mau bagi. Macet ya. Saya ini sering disalahkan sama orang ya. Bu Hendy itu harus ngajar jemaatnya untuk korban, supaya yang diberkati tidak hanya Bu Hendy sendiri ya. Saya itu masih disalahkan, tidak menjalankan persembahan pun disalahkan masih ya. Soalnya Bu Hendy itu tidak mau ngasih kesempatan jemaat diberkati Tuhan ya. Mari kita belajar masing-masing dari firman ya. Haleluya. Lives works through us. Filipi 1:22. Tetapi jika aku harus hidup di dunia ini, itu berarti bagiku bekerja memberi buah. Itu bekerja. Apa itu bekerja? Bekerja itu memberi buah. Haleluya. Jangan khawatir, buah itu juga sudah Dia sediakan untuk kita. Jadi mana yang harus kupilih, aku tidak tahu ya. Jadi bagi Rasul Paulus saat menulis dengan ilham roh, dia merasakan bahwa di dunia ini jangan asal hidup, bekerja itu memberi buah. Dulu waktu saya bekerja ngajar ya, kerja di ekspor impor juga, pabrik jam di Tandes. Saya selalu bekerja itu bukan bekerja untuk dapat sesuatu, bekerja memberi buah, harus punya dampak. Apakah hidup kita punya dampak? Rebo kita berangkat pagi-pagi, kita menuju gereja yang kita tuju di daerah Darmo Permai sana. Pendetanya sedang renovasi, jadi pindah di tempat lain, kita ketemu pegawai-pegawainya. Nah, saat ketemu yang di situ ya, cara ngomong mungkin berkat secara jasmani untuk hamba Tuhannya ini titipan, tapi bagaimana dampak kita ketemu dengan orang-orang yang kita temui saat itu. Sekalian pergi, sekalian keluar. Bapak Gembala ini kan sudah lama saya setrap ya, sudah lama tidak mancing ya, sudah lama tidak dengar cerita saya mancing ya. Nah, ini karena pagi-pagi sudah keluar, sekalian kita langsung, anak saya yang besar tanya, "Mah, sudah dapat ikan berapa ya?"
Papa sudah dapat ikan berapa ya? Saya tulis 11. Terus tanya lagi, Mama sudah dapat ikan, Ma? Ngerti maksudnya ya? Iya sudah, puji Tuhan ya. Kalau Bapak Gembala mancing, saya ini bagian. Bapak Gembala lihat ikan, saya lihat jiwa-jiwa ya. Masih belum selesai tanyanya ya, yang besar tanya lagi. Sudah bawa tisu kering, tisu basah, Ma, buat tetangga sebelah ya. Saya kan biasanya pakai tisu kering, tisu basah. Sudah, sama minyak putih sama minyak sanhong, saya bilang gitu ya. Soalnya yang butuh minyak putih saya kasih minyak putih, yang butuh minyak sanhong saya beli minyak sanhong ya. Yang butuh tisu basah ada, tisu kering ada ya. Toko jalan ya. Haleluya. Mana ayatnya itu? Toko jalan ya. 1 Korintus ayat dihafal 9 ayat 22. Itu tugas kita, bekerja memberi buah, memenangkan, menyelamatkan. Masuk ketemu ibunya, nyapu bu, bersih-bersih. Nggih, tomo tiyang niki repot kan. Nek ketok nganggur ngoten malah sungkan kan ya. Jadi sudah bersih disapui terus ya, jalan itu ya sudah bersih ya. Kalau sepi gini saya malah bingung, malah sungkan, ibunya sudah tua ya. Jadi jalanan sudah bersih itu masih disapui terus. Dari saya datang sampai saya pulang nyapu terus. Loh Bu, kok belum selesai nyapunya? Iya, saya sungkan kalau sepi gini. Kalau hari-hari biasa tempat mancing kan sepi ya, ramenya kan Sabtu Minggu. Jadi dia megang sapu terus, nyapu terus. Nah kita anak Tuhan gimana? Dia sungkan soalnya dibayari. Kita ini sudah terima semuanya. Kerajaan Allah, keselamatan, kedamaian, sukacita. Bagaimana cara hidup kita? Haleluya. Haleluya. Terus nak sambung nak. Sebentar lagi saya serahkan Bapak Gembala untuk memberikan kesimpulan ya. Coba ditangkap apa yang bisa tangkap. Kita terima perhentian penuh. Yesaya 26:12 ini sering dibaca, ayo dihafal ya. Ya Tuhan, Engkau pasti menyediakan damai sejahtera. Will di sini bahasa Inggris bukan will akan, will pasti, suatu kepastian. Pasti menyediakan damai sejahtera bagi kami. Kami siapa? Kami yang baca firman, yang dengar firman. Sebab itu baca, dengar, percaya, dengar, bagikan. Percaya, tobat itu Matius 4:17, dengar Matius 17 ayat 5, dan tugas kita bersama Roh Kudus Wahyu 22:17, bagikan. Kita yang sudah terima keselamatan dibagikan ya Tuhan. Terus sebab segala sesuatu yang kami kerjakan, Engkaulah yang melakukannya bagi kami. Itu perhentian penuh, itu kasih karunia. Jadi waktu kita jalan, kita nyapa ibu itu, Bu, nyapu Bu, itu sebetulnya Tuhan Yesus yang menyapa dia dengan sapaan kasih. Tujuan kita apa? Sampai dia melihat Yesus di dalam kita. Suatu saat nanti, saatnya Tuhan nanti, paling terakhir saat dia mau menghadap Tuhan, dia bisa melihat kasih Kristus dan dia bisa menerima kasih karunia. Itu tujuan kita, kemanapun, dimanapun, apapun yang kita lakukan, terus kita punya hati Yesus, kemurahan, compassion. Haleluya, haleluya. Terus ya, kita harus terus seperti itu. Siapapun yang kita jumpai. Haleluya. Hafal sudah ya, perhentian penuh ini perhentian. Menghargai, mendengar kasih karunia. Terus nak, Filipi 1:11, prayer, doa. Saat kita berdoa, dia itu bekerja di dalam kita. Saat kita baca firman, firman itu bekerja. Tadi kan kita disuruh bekerja memberi buah kan? Nah coba lihat, naik ke ayat 11. Dua-dua bekerja memberi buah, ayat 11 perhatikan. Penuh dengan buah kebenaran. Itu buah keselamatan. Ini yang kita bagikan, memberi buah. Jadi waktu saya ngajar, itu tidak hanya mikir ngajar biasa. Bagaimana membawa murid-murid itu datang kepada Tuhan. Yang dikerjakan, nah ini sering saya suruh bacakan. Coba dibaca sendiri di situ. Yang dikerjakan oleh siapa?
oleh Yesus Kristus. Dia yang mengerjakan, haleluya, untuk memuliakan dan memuji siapa? Allah, firman. Jadi tidak pernah cari kepujian bagi diri sendiri. Terus hidup rendah hati, penuh syukur, posisi menyembah. Apa itu ibadah? Apa itu menyembah? Terus bahkan senyum itu ibadah. Semua jadi ibadah. Itu ibadah. Haleluya. Terus nak, kita jadi orang yang penuh pengharapan, hopeful. 1 Petrus 1:13. Sebab itu siapkanlah akal budimu, waspadalah, dan letakkanlah pengharapanmu apa? Seluruhnya atas kasih karunia yang dianugerahkan kepadamu pada waktu penyataan Yesus Kristus. Haleluya. Setiap satu ayat berbicara luar biasa. Jangan pernah taruh harapan kepada siapapun, seluruhnya. Di sini dikatakan, letakkanlah pengharapanmu seluruhnya. Sebab itu tidak ada lagi rasa kecewa. Jadi jemaat tidak kecewa terhadap hamba Tuhannya, hamba Tuhan tidak kecewa terhadap jemaatnya, tidak ada rasa kecewa. Ada orang tua yang kecewa terhadap anaknya, anak terhadap orang tua dan lain sebagainya. Kenapa kecewa? Kecewa karena taruh pengharapan. Saya tidak pernah dikecewakan oleh siapapun karena saya tidak pernah berharap kepada siapapun. Haleluya. Semuanya diletakkan pengharapan di situ. Satu kalimat aja mungkin. Letakkanlah pengharapanmu seluruhnya, hopeful, atas kasih karunia firman. Haleluya. Saya sampai sering bilang sama Bapak Gembala, saya ini dari kecil ya, paling senang itu di kamar doa baca. Doanya itu saya doa baca. Menaikkan firman Allah ini saya naikkan sebagai doa. Saya tulis, saya catat ya. Terus naikkan. Saya nulis di sini, Roh Kudus nulis di hati saya. Sampai keluar terus, bukan karena saya pinter. Saya satu saudara paling tidak pinter. Adik-adik saya itu dapat kepintaran yang luar biasa. Saya hanya sistem pengulangan, diulangi terus, diulangi. Sampai firman itu memenuhi hati kita, hopeful dan peaceful. 1 Petrus 1 ayat 2 nak. Yaitu orang-orang yang dipilih kita ya. Ayo kita terima firman ini sama bersyukur, sama doa. Saat duduk dengar, naikkan sebagai doa. Sesuai dengan rencana Allah Bapa kita dan yang dikuduskan. Kita itu dipilih, dikuduskan oleh Roh. Kita sudah terima Roh Kudus, Roma 5 ayat 5. Kita sudah terima kasih Allah. Saya kemana-mana tugas saya hanya membagikan kasih Allah karena saya sudah terima. Haleluya. Dikuduskan oleh Roh supaya apa? Supaya taat kepada Yesus Kristus firman. Jadi kita taat pun bukan kekuatan kita. Percaya taat. Taat itu mendengar. Kita bisa mendengar juga bukan kekuatan kita. Saya sama kalau ngomong sama Bapak Gembala itu pokok akhirnya itu intinya itu kasih karunia ya. Kasih karunia itu semua sama, matahari ini semua sama, hujan panas semua sama. Tapi cara kita menerima kehidupan ini. Terus saya bilang juga cara menerima ini juga karunia. Akhirnya diputer itu karunia, diputer akhirnya kembali ke firman. Ini kuncinya. Ini rahasianya. Haleluya. Sampai terakhir saya terima ini, yang paling terakhir saya terima ini. Alkitab penuntun hidup berkelimpahan. Tadi pagi ngomong sama Bursin ya di depan. Semakin hari semakin ngerti yang dimaksud berkelimpahan itu apa. Berkelimpahan terus dalam waktunya Tuhan yang luar biasa. Haleluya. Saya terus kalau melihat ke belakang, melihat anak-anak sampai saat ini semuanya karya Tuhan yang luar biasa.
Haleluya. Dan menerima ini, menerima percikan darahnya. Karena posisi kita dekat sama Tuhan. Orang yang menerima percikan darahnya, mungkin cara hidup kita beda dengan yang lain ya. Mungkin kita justru orang nggak senang dengan cara, ada yang nggak senang dengan cara hidup kita, kok sok suci ya. Ngomong aja harus mikir, segala harus mikir. Itu percikan darahnya. Kita melakukan tugasnya. Jadi kita tidak membantah ya. Saya waktu dikasih tugas saya tidak ngomong, kasihkan ke ini aja, ini lebih perlu. Saya tidak pernah bilang seperti itu ya. Pasti juga Tuhan sudah menaruh di hatinya. Dan itu tugas kita apa? Gak boleh banyak tanya. Yohanes 16:30 ya, sampai ayat 33 ya. Kiranya ini juga penghalusan bahasa Indonesia ya. Sesungguhnya tidak usah pakai kata kiranya, langsung saja kasih karunia dan damai sejahtera. Nah ini makin melimpah. Sekarang hidup kita makin hari makin damai atau makin hari makin ruwet? Nah, diperiksa sendiri-sendiri ya. Saya tiap bangun merasakan damai yang luar biasa. Setiap hari itu bertambah. Badan mungkin menuju tua. Yang sudah sepuh-sepuh jangan putus asa, memang badan ini menuju tua ya. Tapi rohani semakin damai, makin melimpah, itu peaceful. Udah habis waktunya ya, sempurna 1 Petrus 1 ayat 4 nah. Untuk menerima suatu bagian yang tidak dapat binasa, yang tidak dapat cemar, dan yang tidak dapat layu, yang tersimpan di sorga bagi kamu. Haleluya. Semuanya tidak ada yang sia-sia. Keselamatan itu anugerah. Dan saat kita mengerjakan keselamatan, menghargai keselamatan, kita mengerjakan seperti saat ini kita duduk di tempat ini, itu karena korban Kristus dan itu juga tidak sia-sia. Saat kita duduk dengar, saat itu Tuhan bekerja. Apa yang kita hadapi saat ini? Dia akan mengerjakan dengan caranya yang luar biasa. Terakhir setia ya. 1 Tesalonika 5 ayat 18. Faithful, penuh iman itu setia. Tandanya cuman gampang, bersyukur ya. Semakin bersyukur. Haleluya. Mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Honor and listen. Hormati, dengarkan, sembahlah, duduk diam, dengar, baca. Penuh syukur, hidup yang penuh syukur, jangan pernah sambat. Menghadapi apapun, siapapun, bersyukur. Dia punya rencana yang luar biasa. Bersyukur. Orang yang setia, penuh iman itu bersyukur. Tandanya paling gampang itu bersyukur ya. Haleluya. Honor and listen. Hormati, dengarkan, ucapkan syukur, letakkan seluruh pengharapan atas kasih karunia. Dimakan ya, ada berapa hafal? 7, 7, 3, 6, 9, 2. Butuh berapa jam? 70 jam ya, belajar ya. Haleluya, terima semuanya. Haleluya, kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus menyertai kita semua. 2 Korintus 13 ayat 13. Puji Tuhan. Puji Tuhan, kita terima berkat firman Allah yang mengingatkan kita semua untuk menggenapi seluruh kehendak Allah ya. Kalau saya renungkan, saudara merenungkan pribadi masing-masing, kita ini diwajibkan bekerja, memberi buah ya. Jadi pekerjaan ini pekerjaan ya, memberi buah untuk menggenapi firman Allah. Kalau kita koreksi pekerjaan kita ini, saya yakin tidak ada yang beres, belum ada yang tuntas semua.
Contohnya apa? Di dalam kitab Wahyu pasal 2, pasal 3 itu Tuhan bilang kepada 7 sidang jemaat ya, tentang pekerjaanmu. Tidak ada yang kudapati satu pun yang sempurna. Mungkin kita sudah mengerjakan, berbuat baik sudah, cuma berapa persen, tapi taat sudah berapa persen, kasih sudah berapa persen, setia ibadah sudah berapa persen, baca firman Allah sudah bolong-bolong, asal baca supaya nanti kalau ditanya sudah baca firman, sudah baca tiap-tiap hari saat teduh sudah, tapi sekedar baca. Tapi kalau dinilai Tuhan nggak ada 1% itu. Baca, direnungkan, dijalani, dipraktekkan baru 100%. Ya, jadi 7 sidang jemaat ini diberitahu segala pekerjaanmu tidak ada yang sempurna di hadapanku. Mari saudara, kita masih diberi kesempatan ya. Pandemi masih berjalan ya, dan kalau saudara semua yang punya YouTube segala macam berita-berita dunia ini ya, mungkin di Indonesia belum terjadi, tapi di luar sana sudah ada karu-karuan ya, mengerikan ya. Tadi istri saya sudah menyampaikan tentang apa? L atau apa itu ya, yang bisa merubah wajah, bentuk apa semua, suara sama ya. Nah, itu nanti orang gampang ketipu ya. Hati-hati kita ya. Zamannya semakin canggih. Nah, kita sudah perlu takut tentang itu semua. Yang perlu kita apa? Menggenapi seluruh kehendak Allah. Tadi dikatakan apa tentang apa? Baptisan. Yesus dibaptis oleh Yohanes Pembaptis. Yesus sama Yohanes Pembaptis besar mana? Besar Yesus. Tapi Tuhan bilang apa? Aku minta dibaptis ya. Dia harus dibaptis walaupun yang baptis Yohanes Pembaptis. Tuhan bilang apa? Untuk menggenapi kehendak Allah. Jadi salah satu penggenapan kita menggenapi firman Allah itu baptis. Mungkin saudara ada yang belum dibaptis, anak-anak yang belum dibaptis, mari lakukan mumpung masih hidup, mumpung masih sehat, masih seger, masuk baptisan. Itu tanda menggenapi seluruh kehendak Allah ya. Taat firman Allah itu menggenapi seluruh kehendak Allah ya. Jadi banyak. Kalau kita mungkin sering nyanyi ya, hidupku menggenapi firman-Mu, apa iya? Nggak ada terusannya dia. Betul, menggenapi ya. Jadi pujian ini bagus. Hidupku menggenapi firman-Mu, tapi mari kita terus meningkat ya, terus meningkat. Kalau saya pergi sama Bu Hendy kemana-mana ya, itu kita terus belajar jadi berkat. Masih tukang parkir, ada parkir ya, biasanya sekian, kita beri sekian. Terima kasih Pak, terima kasih Pak. Orang itu kalau dikasih duit lebih selalu, biasanya terima kasihnya sekali. Kalau dikasih lebih berapa kali? Oh, kamar-kamar. Makasih Pak ya, sampai jauh masih dadah-dadah gitu. Ya, jadi berkat. Ya. Hasil kita pergi sama Bu Hendy, tetangga kiri kanan muka belakang kebagian semua. Ya. Jadi bukan dapat berkat itu bukan dintekno diri, lelekan nanti. Ya, sini saudara siapa yang pernah lelekan, tahu rasanya kelelekan. Ya. Dapat berkat, mari tadi Bu Hendy sudah menyampaikan, kita ini cuma dititipi, suruh balik aja. Aduh. Itu tidak percaya firman, saudara. Hati-hati. Kita tidak jalani, tidak menggenapi firman Allah itu berarti tidak percaya. Tidak percaya. Kita tingkatkan lagi iman percaya, menggenapi seluruh kehendak Allah. Ya. Seringkali kalau dalam kehidupan ini ya, ada pasang surut, keekonomian, keuangan mungkin bisa naik, bisa turun. Saat turun ya, saya seringkali bisa bilang sama istri saya,
ini gini ya. Nggak usah khawatir, nanti Tuhan berkati tepat pada waktunya. Istri saya kalau ngomong masalah itu enteng gitu, dianggap enteng. Tapi betul-betul terjadi, saudara. Betul-betul terjadi ya. Satu saat istri saya ikut persekutuan, sabun, odol, sampo segala macam kebutuhan habis, gampang nanti ya. Tuhan nanti menyediakan. Pulang dari persekutuan semua ada, saudara. Sabun, odol, sampo ya. Tidak pakai beli, tidak pakai bayar. Tuhan bisa menyediakan tepat pada waktunya. Seringkali kita tidak sabar. Ini sudah tanggal berapa ini, mepet ini ya. Padahal masih belum jatuh tempo. Kita sudah khawatir, sudah bingung, sudah gelisah. Nah ini karena apa? Kurang percaya ya. Memang nyanyinya enak. Ya Tuhan ku percaya, aku percaya. Nyanyinya gampang, enak ya. Lewati lembah air mata, betul-betul melewati, saudaraku ya. Betul-betul nangis ya. Dia harus tetap percaya ya. Tuhan membuat segala sesuatu indah pada waktunya. Haleluya. Jadi banyak penggenapan ya dalam firman Allah. Menggenapi kehendak Allah itu berarti berbuah. Kalau tidak berbuah itu tidak menggenapi ya. Tuhan sudah memberi benih kepada kita, kita harus tumbuhkan ya benih-benih firman Allah itu sampai berbuah ya. Menggenapi firman Allah itu penderitaan ya. Yesus sempurna dengan penderitaan, menggenapi firman Allah. Untuk siapa? Untuk kita, untuk kebahagiaan kita, untuk keselamatan kita. Haleluya. Puji nama Tuhan ya. Jadi jangan sampai kita putus hubungan seperti tadi dikatakan tentang Hawa ya, sehingga kemuliaan Allah itu kurang, bahkan nggak ada sama sekali. Ya, itu bergabung Roma 3 ayat 23 ya. Manusia jatuh ke dalam dosa, hilang kemuliaan Allah, atau dalam terjemahan lain dikatakan kurang kemuliaan Allah ya. Tapi dengan hubungan kita kembali, hubungan yang baik dengan Tuhan, kita minta ampun atas dosa-dosa salah kita kepada Tuhan, kita pulihkan kembali hubungan bersama dengan Tuhan, nanti kemuliaan itu akan turun atas kita ya. Dalam rumah tangga, usaha, pekerjaan, anak-anak ya, anak, mantu, cucu, besan orang tua, mertua, kemuliaan Tuhan akan dinyatakan. Mari kita bangkit berdiri, kita masuk dalam doa. Bapa di sorga, sempurnakanlah Tuhan ibadah kami yang sesaat ini Tuhan. Haleluya. Seberapa banyak firman Allah yang kami bisa terima, kami tangkap pada pagi hari ini. Kami mau menggenapi firman-Mu Tuhan. Kami tidak mau hidup seperti dulu lagi Tuhan. Putus hubungan dengan Engkau. Haleluya. Tidak melakukan apa yang Kau perintahkan, sehingga kehidupan kami banyak mengalami kacau balau, kekurangan dan sebagainya Tuhan. Masalah tidak berhenti, silih berganti, karena kami tidak taat akan kebenaran firman Allah, karena kami tidak menggenapi firman-Mu Tuhan. Tapi pada pagi hari ini, ya Allah Roh Kudus, jamah kami, beri iman kepada kami, beri kekuatan untuk melakukan seluruh kehendak Allah. Sebab kami percaya Roh Kudus menopang kami. Kami tidak sendirian melakukan firman Allah. Tuhan menopang. Tuhan memberikan kekuatan. Tuhan memberikan jalan untuk kami boleh melakukan seluruh kehendak Allah dengan iman. Haleluya. Sehingga kami boleh melihat dan merasakan kemuliaan Allah dinyatakan dalam rumah tangga kami, dalam pekerjaan kami, dalam keluarga kami, dalam sekolah kuliah anak-anak kami. Tuhan memberkati semuanya. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Memberkati hamba-Mu yang sudah menjadi saluran berkat firman Allah pada pagi hari ini. Tuhan pakai seluruh kehidupannya semakin indah, semakin memperkenan hati-Mu. Terima kasih Tuhan. Berkati umat-Mu kembali ke rumah masing-masing dengan membawa berkat-berkat dari Allah Bapa, dari Tuhan Yesus Kristus, dan penyertaan Roh Kudus menyertai kita semua sekarang sampai Tuhan Yesus datang kembali, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan. Segala korban-korban
yang dipersembahkan kepada Tuhan, yang dikembalikan kepada Tuhan. Tuhan, kami percaya firman-Mu tetap tidak berubah, janji-Mu tetap tidak berubah, dulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Engkau memberkati umat-Mu, haleluya, baik rohani, baik jasmani, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, puji Tuhan, amin. Selamat pagi, Tuhan memberkati.